Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia Lutfiani, NRP 17 dari kelas S2 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil percobaan pada praktikum IoT atau Internet of Things mengenai Node-RED Programming Tools for IoT. Pertama-tama, tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu mahasiswa memahami tool Node-RED dan mampu menggunakannya untuk visual programming IoT. Percobaan pada pekan ke-6 ini ada 2 tugas. Tugas pertama yaitu membangun first flow Hello World dengan Node-RED, di mana membangun sebuah flow atau aliran dengan tujuan menghasilkan kata Hello World. Kemudian pekerjaan ini dibuat dengan mengikuti tutorial pada link berikut. Kemudian terdapat 2 komponen pada tugas pertama ini, yaitu inject atau input node dan debug yang termasuk dalam output node. Inject ini menginjeksikan pesan ke dalam flow baik secara manual atau secara berkala. Isi payload pesan dapat berupa berbagai jenis termasuk string, objek JavaScript, atau waktu saat ini atau waktu terkini. Kemudian, node input ini memungkinkan untuk memasukkan data ke dalam aplikasi Node-RED atau sebuah flow. Yang kedua, debug atau output node ini menampilkan properti pesan yang dipilih di tab sisi debug dan secara opsional di log waktu proses. Secara default ini menampilkan message payload, tetapi dapat dikonfigurasi untuk menampilkan properti apapun, pesan lengkap, atau hasil dari ekspresi JSON Nata. Node output ini memungkinkan untuk mengirimkan data di luar aliran Node-RED. Selanjutnya, membangun flow pertama ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah seperti berikut. Pertama, yaitu dengan membuat flow pada workspace baru. Di sini saya menamakannya dengan tugas 01. Kemudian untuk memberikan judul dalam workspace, kita ambil node comment ini dan menamakannya dengan task 1 atau task 1. Selanjutnya kita drag and drop inject node-nya untuk membuat input pada flow atau untuk menghasilkan input ke dalam flow. Jika kita lihat, nama inject berubah menjadi timestamp. Mengapa? Ini karena perilaku default untuk node adalah memasukkan sampel waktu, di mana waktu saat ini dalam milidetik sejak 1 Januari 1970. Kedua, kita ambil node debug dari panel node ke workspace dan menghubungkan node inject dengan debug. Selanjutnya, mengubah jenis pesan payload yang akan digunakan menjadi string dan menuliskan kata Hello World. Isian pada topik ini opsional, boleh ditulis atau tidak. Karena ini tugas 1, maka diketikkan task 1 atau task 1. Sebelum mendeploy flow ini, kita tampilkan panel debug terlebih dahulu. Dan kita lakukan deploy. Maka setelah di deploy ini, pada panel debug akan menampilkan hasil atau output, yaitu topik task 1 bentuk pesan payload string dan kata Hello World. Selanjutnya, pengaturan pada node. Berikut merupakan setting dari kedua node, yaitu node inject
dan not debug. Dan ini merupakan tampilan dari flow yang telah terbentuk pada tugas 1. Dan berikut merupakan hasil debugnya, yaitu kata hello world yang tadi terbentuk di sisi panel debug. Selanjutnya beralih ke tugas 2, yaitu membangun flow sebuah weather alerts atau sebuah pengingat cuaca dengan Node-RED, di mana membangun sebuah flow atau aliran yang berisikan notif mengenai cuaca terkini, seperti itu. Kemudian sama seperti tugas 1 sebelumnya, pekerjaan kedua ini mengikuti tutorial berikut. Untuk komponennya, terdapat beberapa komponen pada tugas kedua ini. Pertama yaitu Open Weather Map In dan debug juga, dan juga memakai debug. Untuk Open Weather Map In ini merupakan weather node dan input node. Salah satu input node ini merupakan sebuah node yang melakukan polling openweathermap.org untuk data cuaca real time secara berkala dan kembali ketika ada perubahan yang terdeteksi. Yang kedua, penjelasan debug atau yang termasuk dalam output node, sama seperti penjelasan pada tugas pertama. Kemudian komponen ketiga yaitu function yang termasuk processing node, di mana processing node ini memungkinkan untuk memproses suatu data. Sebuah blok fungsi JavaScript yang dijalankan terhadap pesan yang diterima oleh node. Yang keempat yaitu Twitter out, termasuk social node atau output node. Ini mengirimkan tweet dan pesan langsung atau direct message. Kemudian output yang didapatkan dari function node dilanjutkan untuk ditampilkan pada pesan Twitter. Komponen kelima yaitu email node yang termasuk dalam social node juga seperti Twitter dan termasuk output node. Ini mengirimkan message payload sebagai email dengan subjek pesan topik. Kemudian output yang didapatkan dari function node dilanjutkan untuk dikirim menuju suatu alamat email. Berikut merupakan node setting untuk tugas yang kedua. Sebelah kiri merupakan setting dari node weather dan debug. API key yang dimasukkan pada node weather berasal dari alamat web ini, home.openweathermap.org/api_case. Kemudian node setting dari debug seperti ini. Selanjutnya node setting dari function. Di sini mengapa dituliskan shortcode dengan rain? Karena pada pengecekan weather pertama dengan node debug, hasil yang diperoleh terkini atau cuaca saat ini yang berada di Kediri itu sedang hujan atau rain. Maka dari itu diambillah nilai rain ini untuk program pada fungsi. Kemudian node Twitter, terdapat ID Twitter yang akan digunakan untuk melakukan aksi tweet hasil cuaca pada akun sosial media ini. Di sini diperlukan API dan token yang didapatkan dari web developer Twitter. Seperti itu. Ini alamatnya dari API dan token yang diperoleh. Dan terakhir, node email. Pada bagian ini kita menuliskan alamat email yang dituju atau yang ingin kita kirimkan pesan mengenai cuaca saat ini, beserta password dari email tersebut.
Untuk server SMTP dan port ini sendiri, ini adalah default dari Node-RED untuk mengamankan koneksi dari Node-RED menuju ke email. Untuk detailnya akan dibahas pada slide selanjutnya. Kemudian ini merupakan langkah-langkah untuk membangun flow Wither alerts. Pertama, yaitu dengan membuat flow workspace baru kedua. Di sini dinamakan dengan tugas 02, dan sama seperti sebelumnya, kita menambahkan komen yang diisikan dengan task 2, yaitu Wither alerts. Untuk membuat flow ini, kita pastikan terlebih dahulu apakah node Wither sudah terinstall. Dan karena sebelumnya sudah dilakukan instalasi pada saat menggunakan node Twitter, maka di sini sudah otomatis terinstall. Kemudian kita ambil node Wither, open Wither map in, dan kita isi API case yang telah dibuat pada web ini, openwither.org. Kemudian kita kopikan pada node setting node openwither. Selanjutnya kita isi lokasi, kota, dan negara. Dan untuk namanya opsional. Kemudian berikut merupakan informasi dari node Wither. Selanjutnya kita tambahkan node debug untuk melihat cuaca terkini, dan dapat dilihat pada hasil debug cuaca menunjukkan sedang clouds atau berawan, seperti itu. Kemudian kita ambil node function. Berikut merupakan info-infonya dari node function. Dan di sini kita tulis source code untuk fungsinya sendiri, di mana kita mengetikkan Wither sama dengan clouds karena cuaca terkini yang terbaca oleh clouds sebelumnya waktu di debug tadi adalah clouds. Maka diharapkan jika cuaca terbaca clouds, maka akan diteruskan untuk dikirim ke email tujuan. Kemudian node keempat yaitu node email. Berikut merupakan info dari node email tersebut. Dan di sini kita masukkan alamat email yang dituju. Sebelumnya kita harus pastikan untuk email kita tidak menggunakan verifikasi 2 langkah. Jika waktu email dilihat sudah nonaktif pada verifikasi 2 langkah, maka dapat dilanjutkan untuk mengisi alamat email, kemudian user ID dan password dari Node-RED kita. Kemudian kita hubungkan node Wither, function, dan email, dan kita lakukan deploy. Namun di sini terdapat error
Kemudian dibenahi dengan user ID dan password dari email saya sendiri, bukan dari Node-RED. Dan saat kita deploy ulang, di sini hasilnya tidak ada notifikasi error ataupun email terkirim. Lalu kita coba untuk melihat cuaca terkini, dan ternyata cuaca berubah menjadi rain. Maka dari itu function node harus kita ubah juga menjadi rain. Weather sama dengan rain. Kemudian saat kita deploy, terdapat error lagi, dan di sini diberitahukan jika kita harus mengaktifkan akses aplikasi yang kurang aman pada akun Google kita. Setelah kita aktifkan, kita deploy lagi dan masih terdapat error. Lalu di sini ternyata saya menggunakan verifikasi login dengan smartphone, dimana jika login email maka harus melewati smartphone saya. Kemudian saya nonaktifkan verifikasi ini. Lalu saat kita deploy lagi, masih terdapat error juga. Saat dicari, di sini diberitahukan untuk melakukan akses ke akun Google melalui perangkat atau aplikasi yang digunakan untuk percobaan ini. Dan saat kita deploy lagi, dapatlah notifikasi sending email ini. Dan saat kita buka email, terdapat pesan baru masuk mengenai informasi cuaca terkini. Dan kita buka pesan yang kita tulis pada function node terkirim, rain in here. Mari kita lakukan sekali lagi. Kita cek cuaca terkini dahulu, dan hasilnya adalah rain seperti sebelumnya, masih tetap hujan, like rain. Kemudian kita cek lagi, function node sudah sama dengan cuaca terkini, setting email juga masih sama. Kemudian kita deploy lagi dan sending, dan terdapat pesan baru di akun Gmail yang berisikan rain in here. Dan selanjutnya, ini adalah tampilan dari flow yang telah terbentuk pada tugas kedua ini. Flow pertama ini, yang pertama untuk melihat cuaca terkini terlebih dahulu, dan dimana hasilnya pada tab debug. Pada debug pertama tadi, yaitu dengan weather clouds, detailnya scattered clouds, yang ada cuaca yang terjadi saat ini di Kediri. Kemudian flow kedua yang terbentuk untuk peringatan cuaca dengan Twitter. Untuk hasil yang diperoleh adalah failed, dan dengan keterangan error seperti ini, type error cannot read property 0 of undefined, dimana error ini didapatkan pada node Twitter out, seperti itu. Dan flow yang terbentuk ketiga ini dengan output node, yaitu email tadi, dimana hasilnya adalah pesan email yang masuk pada email saya, yaitu rain in here. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan. Dari percobaan membangun flow dengan Node-RED ini, didapatkan 3 poin kesimpulan. Yang pertama yaitu Node-RED adalah sebuah tool berbasis browser untuk membuat aplikasi IoT atau Internet of Things, yang mana lingkungan pemrograman visualnya mempermudah penggunanya untuk membuat aplikasi sebagai flow.
Flow ini terbentuk dari node-node yang saling berhubungan, di mana tiap node melakukan tugas tertentu. Dan yang kedua, terdapat 3 jenis node utama yang biasa digunakan dalam node thread, yaitu input node, output node, dan function node. Seperti yang digunakan pada tugas pertama, yaitu dengan input node inject dan output node debug, dan function node yang digunakan pada tugas kedua. Dan kesimpulan ketiga, yaitu pada percobaan pertama untuk menampilkan teks hello world berjalan dengan baik, yaitu membuat inject node berbentuk string. Namun pada percobaan kedua tidak berhasil dengan error type. Dengan type error cannot read property 0 of undefined, di mana error ini berada pada node akhir, yaitu pada node Twitter out. Kemudian node output pada percobaan kedua ini diubah menjadi node email, dan dengan memasukkan alamat email beserta password email tersebut, maka akan dihasilkan pesan masuk mengenai cuaca pada email yang dituju. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil percobaan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin banyak terdapat kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.